Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtaza Miksan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang penelitian saya, yaitu tentang analisis komprehensif, pengaruh tingkat kredit dan performing loan, dan kebijakan penempatan dana pemerintah melalui mekanisme deposito on call terhadap likuiditas bank himbara. Jadi, di sini ada independennya, ada pengaruh tingkat kredit, lalu juga ada non-performing loan, dan juga ada kebijakan pemerintah dalam penempatan dananya melalui mekanisme deposit on call. Lalu dependennya ada likuiditas bank himbara. Selanjutnya di sini saya akan mulai dengan fenomena isu. Di sini uh, kita temukan bahwasannya ADR Bank Mandiri yaitu 92,5% pada Februari 2025, di mana ADR di sini melebihi ambang batas. Lalu juga di sini juga ada ADR-nya Bank Nasional Indonesia sebesar 95,7% juga pada Februari 2025, di mana dua bank ini sama-sama melampaui ambang batas kritis ADR yaitu 90%. Lalu juga kita temukan bahwasannya ada ketimpangan pertumbuhan kredit yang pada pertumbuhan kreditnya itu sebesar 7,77% year on year. Lalu juga lebih agresif dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6,96% year on year. Lalu di sini juga temuan OJK menunjukkan bahwa rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada beberapa bank sempat berada di bawah ambang batas, yaitu 20% sebelum adanya injeksi dana pemerintah. Nah, yang terakhir, terjadi peningkatan non-performing loan yang tercermin dari kenaikan write-off dari kredit bank-bank himbara sebesar 17,95% secara tahunan per November 2024. Lalu selanjutnya dari search gap, di mana kami temukan bahwasannya beberapa jurnal berhubungan positif terhadap tingkat kredit. Contohnya adalah jurnal dari Nung Cahyani dan Wahyudi pada tahun 2024, tapi pada uh, tingkat kredit dalam jurnal yang berbeda ada berpengaruh negatif, yaitu pada jurnal Dharma Mulyartini dan Jubeda di tahun yang sama 2024. Lalu selanjutnya di variabel kualitas kredit, pada 2014 penelitian Firmansyah berhubungan menunjukkan bahwasannya kualitas kredit berpengaruh positif terhadap likuiditas perbankan. Lalu juga pada Gitari dan lainnya pada tahun 2024 menunjukkan bahwasannya kualitas kredit berpengaruh negatif terhadap likuiditas perbankan. Yang terakhir di sini ada uh, variabel kebijakan pemerintah atau deposit on call menunjukkan bahwasannya dalam penelitian Warjio itu berpengaruh positif terhadap likuiditas perbankan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensiasi riset. Perbedaannya adalah kami memiliki variabel baru, yaitu kebijakan saluran dana pemerintah melalui deposit on call yang selanjutnya dalam penelitian akan disingkat menjadi DOC sebagai variabel independen yang baru dan memang belum banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Lalu juga kami mengintegrasikan model yang secara komprehensif mengintegrasikan tingkat kredit ADR, lalu juga kualitas kredit NPL dan kebijakan uh, deposit on call dalam satu model untuk menjelaskan dinamika likuiditas. Nah, maka dari itu kami dari judul yang sudah tertera, kami uh, memberikan hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, tingkat kredit atau kita gunakan yang ADR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank himbara. Lalu juga non-performing loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas
bank himbara. Lalu yang hipotesis terakhir yaitu kebijakan saluran dana pemerintah melalui deposito melalui mekanisme deposito on call berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank himbara. Selanjutnya, pada data dari sampel, objek penelitian yang kami teliti itu 4 bank himbara, ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BTN. Sebetulnya dalam kebijakan deposito on call itu, penempatan dana pemerintah ada satu bank lagi, BSI, tapi kita tidak masukkan karena bukan bagian dari bank himbara. Lalu data yang digunakan ada data sekunder seperti laporan keuangan kuartalan, lalu juga statistik perbankan Indonesia melalui OJK. Periode waktunya adalah 2021 sampai 2025. Jumlah observasi yang kami lihat sekarang 90 data observasi yang kemungkinan besar bisa berkurang lagi. Nah, di sini kami dalam operasional variabelnya dalam menentukan variabel Y, kami mengukur melalui rumus AL dibagi DPK. Lalu nantinya hasilnya menjadi 100%. Kenapa kami menggunakan AL per DPK? Karena ini menjadi acuan OJK untuk melihat likuiditas bank-bank himpunan bank negara. Lalu selanjutnya dalam variabel pertama X1 kami melihat eh, kami menggunakan loan to deposit ratio atau LDR dengan acuan sumbernya itu Nung Cahyani dan Wahyudi. Lalu yang variabel X2, variabel yang kedua, variabel independen yang kedua, kami menggunakan rumus NPL pada umumnya, lalu juga kami menggunakan sumbernya yaitu Gatari et al. Dan terakhir, variabel ketiga, yaitu kebijakan saluran dana pemerintah, kami menggunakan rumus deposit on call terhadap DPK, nantinya deposit on call ini dibagi DPK. Lalu sumber yang digunakan adalah Adisiva et al. Pada tahun 2026. Pasal di sebelum selanjutnya, pada ukuran dana pemerintah juga kami bisa melihat kebijakan pemerintah seberapa banyak uang yang disalurkan kepada bank-bank himbara karena saluran uangnya juga berbeda-beda. Nanti kita lihat dari saluran ini apakah memberikan likuiditas terhadap bank atau justru atau likuiditasnya stabil atau justru membebani bank himpunan bank negara. Selanjutnya model dan metode penelitian kami menggunakan tadi JPK sebagai variabel dependennya, lalu seperti biasa dalam regresi panel kita menggunakan A sebagai konstanta atau bisa juga B0, lalu B1-nya beta satunya yaitu ADR ditambah beta 2-nya NPL ditambah beta 3-nya deposito on call dan ditambah nanti margin of error-nya atau error term-nya. Nah, di bawah sini adalah tahapan analisisnya. Yang pertama kita menemukan pemilihan modelnya, ada uji Chow, lalu ada uji Hostman, lalu juga ada fixed effect model. Lalu yang kedua pemilihan modelnya, ada normalitas, ada multikolinearitas, ada dan yang selanjutnya yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu ada uji T, uji F. Lalu untuk alat analisisnya kita menggunakan FUSE, SPSS, regresi panel, dan terakhir adalah AI. Karena untuk AI untuk mempermudah analisisnya, lalu juga nanti kita akan fiksasi melalui FUSE dan SPSS. Jadi uh, empat alat analisis ini saling menunjang dan saling memvalidasi hasil analisisnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.